Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Nirmala Pasaribu, NIM 102024011 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Santi Elizabeth Medan, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ibu Pemarida Simbolon SKMMTes. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai dua materi. Materi kita yang pertama yakni level tingkat pencegahan penyakit, yang dimana penyakit adalah kondisi ketika fungsi ataupun struktur tubuh mengalami gangguan, sehingga tidak berada dalam keadaan normal. Nah, faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dari masyarakat pada saat ini, yakni ada faktor lingkungan yang dimana kurangnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan, lalu ada faktor perilaku dan gaya hidup, yang dimana kebiasaan yang merugikan kesehatan serta budaya yang tidak mendukung hidup sehat. Lalu ada faktor sosial ekonomi, yang dimana pendidikan rendah, kurang kesadaran kesehatan, pengangguran, serta kemiskinan. Lalu ada faktor sistem pelayanan kesehatan, yang dimana akses layanan belum merata dan masih berfokus pada pengobatan ataupun kuratif. Selanjutnya, tingkat dari pencegahan penyakit. Yang pertama, pada peningkatan kesehatan, meningkatkan kesehatan melalui gizi, olahraga, dan pola hidup sehat, lalu perlindungan khususnya seperti imunisasi, vaksinisasi, dan penggunaan APD, lalu diagnosis dini dan pengobatan cepat yang dimana deteksi penyakit sejak awal agar segera ditangani, lalu pembatasan kecacatan, yakni mencegah komplikasi dan kecacatan akibat penyakit, dan rehabilitasi, yakni memulihkan kemampuan penderita agar dapat beraktivitas kembali. Lalu upaya kesehatan dari masyarakat, ada 4 upaya, yakni upaya promotif, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, preventif, mencegah terjadinya penyakit, kuratif, mengobati penyakit, dan rehabilitatif, memulihkan fungsi tubuh setelah sakit. Lalu, pencegahan penyakit menular. Bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama, menghilangkan sumber penularan melalui isolasi dan karantina. Lalu memutus rantai penularan dengan menjaga sanitasi dan kebersihan diri, serta melindungi kelompok rentan melalui imunisasi, vaksinisasi, dan pemberian suplemen. Lalu, apakah peran dari MIK atau Manajemen Informasi Kesehatan? Yakni berperan dalam mengelola data kesehatan untuk mendukung promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan bahas 3 kasus. Yang pertama, di sebuah desa banyak balita mengalami gizi kurang karena pola makan yang tidak seimbang. Puskesmas kemudian mengadakan penyuluhan gizi, pelatihan memasak makanan bergizi, dan kampanye pola hidup sehat bagi masyarakat. Nah, upaya yang dilakukan Puskesmas yakni peningkatan kesehatan, karena melakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebelum penyakit terjadi, seperti contoh pada kasus. Lalu kita lanjut ke kasus yang kedua. Seorang siswa SMA diketahui pernah kontak erat dengan temannya yang menderita TB, tuberkulosis, yang dimana petugas kesehatan meminta siswa tersebut menjalani pemeriksaan dahak dan ronsen dada meskipun belum menunjukkan gejala yang jelas. Nah, tujuannya supaya penyakit dapat diketahui dan diobati secepat mungkin ataupun sedini mungkin. Nah, tindakan yang dilakukan petugas kesehatan termasuk diagnosis dini dan pengobatan cepat, dikarenakan merupakan upaya untuk menemukan penyakit sedini mungkin agar mendapat pengobatan yang tepat. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga. Seorang pasien mengalami stroke dan telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit setelah kondisi stabil. Nah, pasien mengikuti fisioterapi secara rutin agar dapat kembali berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, upaya kesehatan yang diberikan kepada pasien termasuk rehabilitatif, dikarenakan rehabilitatif yakni pemulihan kesehatan yang ditujukan kepada pasien setelah mengalami penyakit ataupun cedera agar fungsi tubuhnya kembali optimal. Lalu kita masuk teman-teman ke ruang lingkup dan strategi promosi kesehatan, yang dimana strategi promosi kesehatan ada 3, yakni advokasi yang dimana memengaruhi kebijakan yang mendukung kesehatan, lalu bina suasana menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat, serta pemberdayaan masyarakat, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat menjaga kesehatannya. Selanjutnya, ada jenis pelayanan kesehatan, ada 3 jenis, yakni jenis pelayanan primer, pelayanan dasar seperti puskesmas, klinik, lalu ada sekunder yang pelayanan spesialis, rumah sakit rujukan, dan tersier pelayanan subspesialis, rumah sakit khusus ataupun rujukan nasional. Yang dimana alur pelayanannya ada secara singkat yakni pada pendaftaran, lalu dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan pengobatan, dan
Selanjutnya dilakukan rujukan bila perlu. Lalu terakhir kontrol ataupun pemulihan. Baik, kita masuk ke soal kasus yang pertama. Sebuah puskesmas menemukan tingginya angka perokok remaja di wilayahnya. Nah, kepala puskesmas kemudian mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan pihak sekolah untuk membuat aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Nah, strategi promosi kesehatan yang paling tepat adalah advokasi, karena advokasi ini merupakan upaya yang mempengaruhi pengambil kebijakan ataupun pemegang wewenang agar mendukung program kesehatan. Baik, kita masuk ke kasus yang kedua. Seorang pasien mengalami demam dan batuk selama 3 hari. Ia datang ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan awal. Nah, jenis pelayanan kesehatan yang diterima pasien yakni pelayanan primer, karena pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan tingkat pertama yang menjadi kontak awal masyarakat dengan sistem kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau vaskes lainnya. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga. Seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan nyeri dada berat. Nah, setelah diperiksa, dokter menilai pasien memerlukan pemeriksaan dan penanganan oleh dokter spesialis jantung di rumah sakit. Langkah selanjutnya, alur pelayanan kesehatan yang tepat yakni pasien dirujuk ke rumah sakit untuk pelayanan lanjutan. Karena dalam alur pelayanan kesehatan, apabila fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak mampu menangani kasus tertentu, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki pelayanan yang lebih lengkap atau spesialis. Oleh karena itu, tindakan yang tepat adalah merujuk pasien ke rumah sakit. Baik teman-teman, sekian paparan materi, paparan kasus dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita berjumpa kembali di video berikutnya.